Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Kamila, NPM 20082600042 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Kelistrikan sel didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari ruangan satu ke ruangan yang lain di dalam sel. Nilai ambang membran sel adalah batas nilai yang bisa menyebabkan terjadinya depolarisasi membran. Selanjutnya, penjelasan tentang mekanisme kerja kelistrikan pada sistem saraf. Saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Selanjutnya, membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Dan tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impulsnya. Berikutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem saraf. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan sel saraf, mulai dari masa dalam kandungan. Sebagai contoh pentingnya, asam folat dalam pertumbuhan kantong saraf, atau neuronal tube, selama perkembangan janin. Kelainan genetik tertentu dapat menimbulkan gejala atau penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Yang kedua, ada faktor-faktor yang diperlukan dalam pemeliharaan sel saraf agar dapat berfungsi secara baik. Sebagai contohnya, keperluan nutrisi, baik oksigen dan glukosa. Sehingga semua kondisi yang menyebabkan nutrisi sel berkurang atau berhenti tidak dapat mengganggu sel saraf. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup sel saraf. Semua faktor yang menyebabkan sel saraf mengalami cedera ataupun kematian, seperti trauma pada saraf, gangguan pembuluh darah, kelainan autoimun, infeksi, metabolik, kelainan endokrin obat-obatan, tumor, dan lain-lain akan mempengaruhi kerja sel saraf. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan, penghantaran, maupun pengolahan impuls saraf. Sebagai contoh, untuk membentuk impuls saraf dalam bentuk potensial, aksi listrik dibutuhkan peranan elektrolit. Kekurangan kadar elektrolit tertentu akan mempengaruhi pembentukan impuls saraf. Secara umum, gerak dibagi menjadi dua jenis, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak refleks ini yaitu gerak yang berpusat pada sumsum tulang belakang, sehingga respon yang akan muncul akan lebih cepat. Sedangkan gerak sadar yaitu gerak yang berpusat di otak, sehingga respon yang terjadi akan lebih lambat. Adapun skema jalannya rangsangan pada gerak sadar adalah sebagai berikut. Diawali dengan rangsangan, reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, efektor, dan terakhir tanggapan. Berikutnya, ada skema jalannya rangsangan pada gerak refleks adalah sebagai berikut, yang diawali dengan rangsangan, reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, efektor, dan tanggapan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dari penjelasan video ini dapat bermanfaat dan lebih memahami tentang kelistrikan sel. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.